Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bertemu dalam program Dahsyatnya Ramadanku. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang materi yang berjudul silaturahmi. Nah, kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan umur bertemu di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Amal pahala dilipat gandakan. Masya Allah. Maka dari itu, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini. Kita belum tahu apakah umur kita masih dipanjangkan dan bertemu di Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, ayo kita isi Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan. Di antaranya kebaikan yang dapat kita laksanakan sesuai materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu silaturahmi. Banyak hal yang dapat kita laksanakan, kita lakukan di bulan Ramadan. Baca Quran, ya, sholat sunnah, sholat tarawih, zikir, sholawat, sedekah, berbagai macam hal yang lainnya, yang mana semua apapun kebaikan yang dapat kita lakukan, maka akan kita usahakan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita akan fokus tentang silaturahmi. Silaturahmi merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Silaturahmi dapat diartikan yaitu menyambung hubungan dengan kerabat dan saudara. Tidak terbatas hanya pada sanak saudara, keluarga, namun maknanya lebih luas, yaitu dengan sesama manusia di muka bumi sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab. Silah secara harfiah berarti sampai ke, menyambung, menggabungkan, dan berkelanjutan. Sedangkan kata rahim secara harfiah berarti menaruh kasih, mencintai, menyayangi dengan sangat dalam. Makna silaturahmi berarti menyambung rasa kasih sayang. Secara bahasa, kedua kata tersebut diartikan sebagai menghubungkan tali kekerabatan atau rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Kenapa kita harus melaksanakan silaturahmi? Tentu karena itu adalah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antaranya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pentingnya silaturahmi. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 1. Ya, bisa diperhatikan surah An-Nisa ayat 1. Atau bisa dibuka Al-Qur'annya ya, Nak. Nah, mari simak kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahu alazim. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Di dalam ayat ini, dengan jelas Allah memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kita saling meminta pertolongan antar sesama dengan saling membantu, dan juga peliharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutus tali silaturahmi. Menjalin persatuan dan menjaga ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan. Nah, itu dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Sekarang kita pindah ke surah yang kedua, Surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahu. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36 ini menjelaskan tentang betapa pentingnya menjalin dan menjaga silaturahmi. Pada ayat ini, perintah silaturahmi berdampingan dengan perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa menjaga hubungan silaturahmi sangatlah penting untuk umat muslim. Baik, ayat yang ketiga, surah Muhammad ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Sadaqallahul azim. Artinya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Melalui ayat ini, kita dapat melihat bahwa Allah sesungguhnya melaknat orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi. Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi dan senantiasa menjalin dan merawat tali persaudaraan. Hal itu bisa dengan berbuat baik kepada kaum kerabat melalui ucapan dan perbuatan serta bersedekah kepada mereka. Nah, Bapak mengambil dari 3 ayat tersebut tentang perintah silaturahmi. Masih ada ayat-ayat lain, namun hanya 3 yang Bapak sebutkan. Menurut Bapak itu sudah cukup, ya. Kemudian di antaranya juga perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia menyambung silaturahmi atau kama qala Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah anjuran perintah dari ayat Al-Quran maupun juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai pegangan kita bahwa apa yang kita laksanakan adalah sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ya, seperti yang di awal Bapak katakan, amal pahala dilipat gandakan. Maka salah satu di antara amal kebaikan yang bisa kita laksanakan adalah silaturahmi. Silaturahmi itu sangat penting karena menjalin hubungan baik dengan keluarga khususnya dan juga secara luas sesama umat Islam. Di bulan Ramadan, momen menjalin kebersamaan dengan sesama muslim itu bisa terlihat seperti ya, kita lihat sholat berjemaah di masjid, kemudian dilanjutkan sholat malam, sholat tarawih bersama, kemudian ada kultum ya, ceramah, kajian sholat setelah sholat subuh, ada yang sebelum atau sesudah sholat zuhur, ada yang di pagi hari, kemudian kegiatan apa lagi? Ada yang buka puasa bersama, baca Yasin, baca Al-Quran ya, Masya Allah. Nah, di situ selain ada kegiatan-kegiatan yang lain, juga termasuk di dalamnya ada kegiatan silaturahmi. Artinya kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Namun tetap kita niatkan di hati. Artinya kita berkunjung, berangkat ke rumah undangan atau ke rumah teman, ke rumah keluarga, itu niatnya masukkan juga niat silaturahmi. Jadi kita mendapat pahala silaturahmi insya Allah. Nah, di antara manfaat dan keutamaan silaturahmi ya, mari simak apa itu sih keuntungan ya, manfaatnya orang yang bersilaturahmi. Baik, Bapak akan bacakan. Satu, manfaatnya itu dilapangkan rezekinya. Orang yang gemar, yang suka menjalin hubungan silaturahmi, insya Allah maka pintu rezekinya akan bertambah, diluaskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian umurnya dipanjangkan, artinya umurnya berkah. Alhamdulillah. Nah, betapa untungnya ya kalau kita bisa mengamalkan silaturahmi ini. Yang kedua, manfaatnya itu sebagai tanda orang yang beriman. Yang ketiga, manfaat dan keutamaan silaturahmi yaitu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Amr ibnu Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang menceritakan bahwa seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai banyak kerabat. Aku menghubungkan persaudaraan dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya, dan aku memaafkan mereka. Tetapi mereka terus berbuat aniaya terhadapku, dan aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka terus-menerus berbuat buruk terhadapku. Bolehkah aku membalas perlakuan mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Kalau begitu berarti kamu sama-sama tidak benarnya. Tetapi bermurahlah dengan memberi kelebihan dan tetaplah menghubungkan kekeluargaan. Karena sesungguhnya kamu akan terus mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama kamu mau melakukan hal tersebut." Nah, jadi orang yang mau menghubungkan silaturahim, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Yang keempat, manfaatnya yaitu jadi saksi di akhirat. Baik, kita perhatikan. Qala Ahmad haddatsana Hammad bin Salamah
akhbarana Qatadah an Abi Sumamah at-Taqafi an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuda'ur rahimu yaumal qiyamati laha hujanat ka hujanati mizal tatakallamu bilisanin tulak patasilu man wasalaha wa taqta'u man qata'aha. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abi Sumamah As-Saqafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak di hari kiamat rahim dihadapkan dalam bentuk hazbah alat tenun yang dapat berbicara dengan lisan yang lancar, lalu yang memutuskan orang yang memutuskannya dan menghubungkan orang yang menghubungkannya. Nah, jadi silaturahim menjadikan saksi untuk di negeri akhirat. Orang yang menyambung maka nanti akan tersambung mendapat pertolongan, orang yang memutus maka akan nanti diputus. Baik, keutamaan yang kelima, disayang penduduk langit. Masya Allah, orang yang bersilaturahim akan disayang penduduk oleh langit. Nah, jadi kalau kita menghubungkan silaturahim, maka Allah menyatakan juga akan menyambung hubungan dengannya. Namun jika kita memutus, maka Allah pun juga akan memutus hubungan tali silaturahim tersebut. Masya Allah ya. Kemudian keutamaan yang keenam, rahim sebagian dari asma Allah. Kita lanjut yang ketujuh, manfaat dari silaturahim yaitu menimbulkan kerukunan. Nah, wallahu a'lam. Nah, jadi di sini ada 7 manfaat yang Bapak ambil. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menjalin silaturahmi antar sesama, terutama dengan keluarga kita, dengan guru-guru kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita. Dengan terjalinnya silaturahmi, maka kita termasuk daripada orang yang mengamalkan apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Salah hilaf Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.